balik lagi di Ngobrol Sore Podcast Santai Tapi Berisi bareng aku Teresia, Aku Elda, dan aku Fua. Hari ini kita bahas topik yang semua mahasiswa harus ngerti tentang kepemimpinan. Tapi yang gak kaku ya, karena pemimpin itu gak harus yang pakai jas, pegang mic, atau berdiri di depan aula. Bisa juga yang diam-diam tapi ngaruh. Nah, seringkali nih banyak orang mikir, aku bukan apa-apa, berarti aku bukan pemimpin dong. Padahal itu keliru kan ya? Banget. Pemimpin itu bukan cuma soal jabatan, tapi soal sikap dan tanggung jawab. Misalnya di kelompok tugas kan kau inisiatif yang nyusun jadwal, bagi tugas adil, ngecek progres, itu aja udah sikap pemimpin loh. Dan jangan lupa, mimpin diri sendiri aja itu udah tahap awal jadi pemimpin loh. Bisa ngatur waktu, prioritasin kuliah, nggak nunda-nunda, itu juga penting. Nah, kalian sadar nggak sih, kampus itu tuh tempat yang paling pas loh buat kita latih jiwa kepemimpinan kita. Iya, karena di kampus tuh ladangnya ada organisasi BEM, himpunan, bahkan panitia acara kecil-kecilan. Semua bisa jadi wadah latihan kita untuk jadi calon pemimpin. Dan nggak harus acara-acara formal. Kita bisa jadi pemimpin lewat hal-hal kecil yang kayak ngurus fronter, monitoring adik tingkat, atau bahkan mimpin tim project di kelas kayak kerja kelompok misalnya. Lagian dunia kerja itu nanti butuh soft skill nggak sih? Kayak IPK itu tuh penting, tapi attitude dan kepemimpinan itu tuh bisa jadi nilai plus loh buat kita nanti menunjukkan diri kita lebih menonjol. Yes. Menurut riset dan juga pengalaman saya dan kita, pemimpin yang disukai bukan yang sok dominan, tapi yang satu bisa diajak diskusi, fair, nggak pilih kasih, dan pastinya harus punya visi dan misi. Itu harus ada di jiwa kepemimpinan. Konsisten antara ucapan dan tindakan, mau didengarin kritik dan nggak gengsi untuk turun tangan. Nah, aku pernah ikut panitia seminar, dan ketuanya kalem, tidak terstruktur banget nih. Dia nggak nyuruh-nyuruh, tapi semuanya jalan, karena dia jadi contoh dan jadi patokan juga buat kita semua. Leadership modelan kayak gitu yang disebut servant leader, mimpin dengan cara melayani tim, bukan minta dilayani. Nah, ini menarik banget. Banyak mahasiswa sekarang merasa takut untuk memimpin. Mereka takut salah atau mereka kurang percaya diri. Padahal justru lewat mimpin itu loh kita bisa belajar. Salah ya wajar, yang penting refleksi dan perbaikan kan. Nah, menurut kalian nih, apa nih tips untuk orang-orang yang mau mulai berani untuk memimpin? Oke, buat kamu yang mau mulai memimpin tapi bingung dari mana, ini tips-tips dari kita. Yang pertama, ikut organisasi atau kepanitiaan. Sekecil apapun perannya, belajar dari situ. Yang kedua, ambil tanggung jawab di kelas, misalnya jadi koordinator tugas atau jadi komting atau sekretaris. Yang ketiga, perhatikan cara kerja kepemimpinan yang lain, itu biar jadi contoh. Misalnya belajar dari yang baiknya maupun yang kurangnya. Nah, betul banget. Yang keempat itu bangun komunikasi aktif, jangan nunggu ditegur dulu baru ditegur. Yang kelima, tunjukkan integritas, janji ditepati, tugas ya selesai. Nah, dan yang paling penting, jangan takut gagal. Semua pemimpin itu pernah gagal kok, tapi mereka bangkit dan terus belajar. Jadi, sobat ngobrol, kepemimpinan itu nggak dilahirkan, tapi dilatih. Dan masa kuliah adalah waktu terbaik untuk melatih kepemimpinan itu. Gak perlu jadi ketua apapun buat jadi pemimpin. Yang penting berani bertanggung jawab, mau belajar, dan kasih pengaruh yang positif. Thanks udah dengerin podcast kami hari ini. Kurang lebih pembahasan kami tolong diterima. Terima kasih.